Tidak boleh mengangkat takbiratul ihram sebelum shafnya lurus. Maka meluruskan shaf, dipasang di belakang karpet itu ada selasiban isolatif. Bagi yang masjidnya tidak ada garis, tidak ada spidol, tidak ada keramik yang dikasih garis khusus, maka dikasih garis panjang. Ujung kaki jamaah, ujung tumit tepat di ujung garis. Lalu kemudian imam mengatakan, nih imam menghadap ke arah kiblat. Lalu kemudian sebelum itu imam melihat ke makmum belakang. Sawus sufuf, fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Tapi kadang kalau dibacakan hadisnya banyak jamaahnya tidak bisa bahasa Arab. Jadi pakai bahasa Indonesia saja. Luruskan shaf, karena lurusnya shaf itu bagian dari kesempurnaan sholat. Luruskan shaf. Tapi kadang kalau saya yang minta luruskan shaf, jamaahnya nggak begitu peduli. Makanya andailah saya dulu jadi Kapolres, luruskan shaf, pasti semuanya takut. Atau saya jadi Dandim, luruskan shaf, takut semuanya. Betul? Sebenarnya yang ingin saya katakan adalah kita bangga hari ini ada orang-orang berseragam tapi masih mau datang pengajian dan masih sholat berjamaah. Nah, setelah lurus shaf, barulah kemudian imam menghadap kiblat, dan orang yang di belakang imam adalah orang yang siap menggantikan imam. Mana tahu malaikat maut tiba-tiba datang. Jadi yang di belakang imam bukan sembarangan. Makanya kalau di Malaysia ada sajadah satu di depan, di belakang imam dikasih satu sajadah imam cadangan, supaya nanti mana tahu imam di depan sakit atau wuduknya batal atau meninggal dunia, jangan sampai yang belakang tolak-tolakan. Kau bisa. Jadi begitu terjadi sesuatu, maka yang di belakang imam langsung menggantikan imam maju ke depan. Setelah itu barulah dia angkat takbiratul ihram. Saya belajar sholat mengangkat takbiratul ihram, tangannya ke telinga. Allahu Akbar. Malam ini yang ada masih dalam satu umat. Ada yang ikut mazhab Hanafi, ada yang ikut mazhab Maliki, ada yang ikut mazhab Syafi'i, ada yang ikut mazhab Hambali. Jangan sampai kelahi antara tangan yang ke telinga dengan tangan yang di bahu. Ada beberapa kelompok jamaah sholatnya tangannya sampai ke bahu. Allahu Akbar. Masih dalam 4 mazhab. Ada yang sampai ke telinga. Allahu Akbar. Masih. Yang di luar 4 mazhab yang sampai ke atas. Allah. Nggak tahu saya itu mazhab apa. Tapi bagi perempuan, perempuan lebih tertutup, lebih bagus. Nabi tidak ada membedakan laki-laki dengan perempuan. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana aku salat, kata Nabi. Tapi Nabi ada aturan khusus, lebih tertutup, lebih bagus. Antara yang dua, satu sampai ke telinga, Allahu Akbar. Yang satu sampai ke bahu, Allahu Akbar. Mana yang lebih tertutup? Bahu. Oleh sebab itu perempuan lebih bagus ngangkat tangan sampai bahu. Allah Akbar. Jangan sampai, apalagi kipas anginnya dekat sampai bahu. Adapun bapak-bapak yang selama ini sholatnya sampai ke telinga, sah. Saya termasuk yang mengangkat sampai ke daun telinga. Allahu Akbar. Tapi saya tidak menyalahkan teman saya yang sampai ke bahu. Allahu Akbar. Jangan sampai nanti, kamu kenapa nggak sholat ke masjid? Saya nggak mau ke masjid karena saya biasa sampai ke telinga, imam sampai ke bahu. Beda dengan saya. Kelahi gara-gara ini sampai keluar masjid. Malu kita kepada orang yang tak sholat. Oleh sebab itu maka temanya tertulis, terwujudnya persatuan umat. Saya nunjuk tulisan, sebetulnya saya sedang menunjuk foto saya, bagus sekali dibuat.
Setelah angkat tangan, sekarang meletakkan tangan. Allahu Akbar. Saya pakai mazhab di atas pusar, di bawah dada. Mohon maaf, sorban saya buka, baju tidak. Dada, pusar. Yang nggak punya pusar, di agak-agak dikira-kira. Saya pakai mazhab di atas pusar, di bawah dada. Dada, pusar. Di atas pusar, di bawah dada. Allahu Akbar. Ini saya. Tapi saya kuliah di Maroko. Di Maroko mazhabnya Maliki. Maliki mazhabnya dua. Satu, di atas pusar tepat. Allahu Akbar. Satu lagi mazhabnya ada mulqabdi, irsal namanya. Irsal lepas ke bawah. Allahu Akbar. Raja Maroko, Raja Hasan II, anaknya sekarang Muhammad VI, bapaknya Muhammad V, Muhammad V, Hasan II, Muhammad VI. Nanti kalau meninggal punya cucu Hasan III. Hasan II, Muhammad V. Nanti kalau begitu namanya dibolak-balik terus. Nama saya Abdul Somad, anak saya Mizian Hazik. Nanti Mizian punya anak Somad II. Gitu cara biar supaya nama tidak diganti-ganti. Allahu Akbar. Saya pakai mazhab ini. Orang Maroko mazhabnya dua. Satu tepat di atas pusar. Allahu Akbar. Satu lagi irsal lepas ke bawah. Allahu Akbar. Sedangkan mazhab Hanafi Turki, kalau Bapak Ibu tonton film Turki Muhammad Al-Fatih, ketika dia mau perang membebaskan kota Konstantinopel, dia sholat dulu. Tonton filmnya, ada di YouTube. Beli paket 4 giga. Tangannya di bawah pusar. Allahu Akbar. Di bawah pusar. Sedangkan sifat sholat Nabi Syekh Albani ala sadri, di atas dada. Allah. Sedangkan mazhab Syafi'i versi 2 di atas jantung hati sebelah kiri. Allah. Pernah ngeliat orang sholat tangannya gini? Di atas jantung. Karena makhluk yang paling mulia di dalam badan ada segumpal jantung. Kalau yang segumpal ini baik, yang lain ikut menjadi baik. Kalau yang ini rusak, yang lain ini ikut menjadi rusak. Ala wahyal qalb, jantung diletakkan di atas jantung. Allah Akbar. Sekarang kita hitung berapa posisi tangan. Mau dari atas sampai dari bawah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang dari atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi jangan 6-6-nya dipraktekkan hari ini. Saya bercerita ini bukan mau supaya umat main-main sholat, bukan. Saya hanya ingin supaya kita paham bahwa kalau ada orang melakukan membuat yang 5 ini berarti masih dalam mazhab ahlus sunnah wal jamaah. Mana tahu nanti datang teman-teman kita dari Maroko, sahabat-sahabat saya datang seminar internasional di Kolaka dari Maroko. Allahu Akbar. Ini ISIS ini. Bukan. Itu mazhab Maliki irsal adamul qabdi namanya. Tapi saya tidak pernah pakai mazhab ini di Riau, di Sumatera, di kampung. Saya imam masjid, saya ketua masjid dekat rumah saya, Masjid Ibadur Rahman. Kalau saya sholat di masjid saya nggak pernah saya praktekkan Allahu Akbar. Karena kalau saya sampai gitu pasti makmum belum selesai sholat udah berbisik. Ini Somad nampaknya aliran sesat ini. Saya tetap pakai mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Tapi saya tak menyalahkan yang Allahu Akbar. Suami ibu pakai yang mana? Enggak pernah sholat Pak Ustaz. Mudah-mudahan dapat hidayah pulang dari sini. Amin ya rabbal alamin.
Karena tidak ada gunanya rumahnya megah, mobilnya mewah, tapi suami tidak sholat. Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak jangan, belum, kita masih sholat, gak boleh nyanyi. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Habis satu iftitah. Tapi ada orang dicampurnya dua iftitah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tapi ada yang kawan di sebelah iftitahnya beda. Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ada 9 doa iftitah, 9-9-nya ada dalam hadis-hadis yang sahih. Silakan, jangan kelahi gara-gara iftitah. Yang sebelah sini baca Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Yang sebelah sini baca Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Perang antara Allahumma ba'id dengan Allahu Akbar kabira. Yang di tengah preman baru taubat. Kacau. Doa iftitah hukumnya sunnat, dibaca bagus, nggak dibaca nggak apa-apa. Tapi saya tetap baca sunnat. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Bacanya gitu. Ini banyak juga orang baca ini seperti makan gorengan minyak panas. Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan antara aku dan catatan dosa-dosaku sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku lilladzi fataras samawati, kepada Dia yang menciptakan langit dan bumi, wal arda hanifan, aku condong kepada kebenaran, musliman, aku hanya berserah diri kepada Allah, wa ma ana minal musyrikin, aku tidak termasuk orang yang musyrik. Inna salati, salatku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil. Kalau sudah diserahkan semua kepada Allah, masih takut? Tidak. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa corona, serahkan semua kepada Allah. Jangan lagi takut. Ustaz, ini apa maksudnya? Baca ayatnya dalam Quran. Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jangan takut, jangan cemas. Di tempat lain sudah tidak ada lagi orang yang mau keluar rumah. Kalaupun keluar rumah pakai masker, ketakutan. Salaman takut. Saya ketemu Pak Dandim masih salaman cipika-cipiki. Ketemu dengan Pak Kapolres masih salaman selfie. Ketemu dengan GM, ketemu dengan keluarga besar Antam, masih salaman, masih ngobrol. Ternyata masyarakat di Pomala tidak ada rasa takutnya, karena dia sudah serahkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya yakin dan percaya itu. Ibu-ibu juga tidak ada takut dan cemasnya, iya kan Bu? Bapak diambil orang, ibu nggak takut kan? Apa? Mantap. Udah, kita pindah ke sholat, jangan cerita yang lain. Nah, setelah itu baru baca basmalah. Namanya basmalah, lafaznya Bismillahirrahmanirrahim. Saya kalau jadi imam, basmalahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kawan-kawan saya yang dari mazhab Hambali, bismillahnya sir.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina